Terima kasih. Terima kasih. Dan perlu kami konfirmasi, ini adalah surat yang akan kami kirimkan. Surat kami kirimkan ke Reskrimum dan kami tembuskan kepada penyidik. Dan dua yang akan dipanggil hari ini, salah satunya Pak Narto. Kepada Bang Bahar untuk dijelaskan pemanggilan kepada klien kita Pak Narto. Ya, terima kasih. Pertama saya sampaikan seperti yang kita ketahui bahwa beberapa waktu yang lalu klien kami Saudara Sunarto sudah dipanggil Polda Metro Jaya. Namun sayang sekali pada saat itu penyidik dari Polda Metro Jaya seperti agak sibuk sekali ya, sehingga tidak bisa melakukan penyidikan pada klien kami. Hari ini klien kami dipanggil Saudara Sunarto, namun karena saat ini sudah mendekati 17 Agustus, kegiatan-kegiatan di daerahnya tentu sangat membutuhkan tenaga-tenaga beliau juga ya, terkait peringatan 17 Agustus. Untuk itu harapan kita supaya Polda juga menghargai untuk mengisi hari kemerdekaan kita dengan melakukan penjadwalan ulang terhadap klien kami yang bernama Sunarto. Yang satu lagi ini hari juga dipanggil Saudara Arif Nugroho yang beliau merupakan sebuah jurnalis ya. Jurnalis sama seperti kalian seharusnya itu. Tidak harusnya dia dipanggil itu terkait hal sebagai tupoksinya sebagai jurnalis. Nah, untuk itu kita juga minta supaya akan diperhatikan secara seksama, ada undang-undang jurnalis dan sebagainya. Itu saja saya sampaikan, mungkin ada tambahan dari Dokter, sedikit Bang, ya. Soal tadi kan tidak semuanya akan hadir. Boleh nggak dikonfirmasi siapa aja yang dipanggil itu yang akan hadir besok, lusa, dan hari Kamis ini? Yang terkonfirmasi Saya menjelaskan ya, biar jelas. Ini. Jadi kalau yang kita panggil itu ada 9 yang sudah dipanggil, termasuk Abraham Samad jadi 10. Cuman 9 orang ini kami akan kirimkan surat ya, ajukan surat untuk penundaan, reschedule semuanya, termasuk yang untuk hari ini 2 orang. Hanya kami konfirmasi khusus Abraham Samad karena beliau ada waktu Rabu bisa datang nanti, makanya Rabu kita akan mendampingi lagi pemeriksaan Pak Abraham Samad begitu. Rabu terkonfirmasi dari ya akan diperiksa dan akan hadir begitu. Berarti sisanya belum? Sisanya kita minta tunda setelah 17 Agustus begitu ya. Pak Roy Soro ya, Pak Roy, Pak Rismon, pokoknya semuanya kita minta setelah. Oke, ada pertanyaan lain? Dan saya mau tegaskan satu hal ya, saya mendapatkan dari sistem informasi penelusuran perkara di Jakarta Selatan, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, saudara terpidana Sylvester Matutina ini kabarnya mengajukan PK. Tapi sekali lagi kami tegaskan, PK tidak bisa menghalangi pelaksanaan eksekusi. Jadi jaksa penuntut umum tidak boleh berdalih karena ada PK tidak melaksanakan eksekusi. Dan saya ingatkan, saya pernah diskusi dengan Pak Jasman Panjaitan, salah satu mantan ya Kapus Penkum Kejaksaan Agung di sebuah TV nasional. Beliau berasumsi jangan-jangan salinan putusannya belum dikirim ke kejaksaan sehingga mau mengeksekusi pakai apa. Tapi jadi dari keterangan rekan kami yang sudah melakukan penelusuran, Pak Jasman dan para pejabat di kejaksaan ya, baik di Kejaksaan Agung maupun di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, putusan itu sudah dikirim di 2019 oleh Mahkamah Agung ke pengadilan pengaju, dan pengadilan pengaju juga ada mekanisme harus dikirim kepada yang bersangkutan, kecuali kalau putusan perdata bisa lah lama-lama. Itu kami dapat kasus lah kalau perdata itu memang agak tertunda, tapi enggak lah. Jadi hari ini tolong kejaksaan laksanakan tugas pokok dan kewenangan serta fungsinya sebagai penuntut sekaligus eksekutor, tidak lagi berdalih mencari alasan untuk tidak segera mengeksekusi Sylvester Matutina. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, makasih ya semuanya.